Halo Sobat Penjelajah Budaya, kembali lagi di channel World Culture Vibes. Pada episode baru ini, kita akan melakukan eksplorasi ke salah satu suku terbesar yang ada di Papua, yakni suku Asmat. Suku Asmat adalah suku yang dapat kita temui di Papua, yakni pulau paling timur Indonesia. Suku Asmat merupakan salah satu dari ratusan suku yang ada di Papua, di mana etnis ini adalah salah satu suku Papua yang paling dikenal di Indonesia. Sebab populasi dari kelompok masyarakat Asmat ini berjumlah paling banyak dibandingkan dengan suku lain yang ada di Papua. Karena jumlahnya yang sangat banyak, suku Asmat ini tidak tinggal di satu tempat saja, melainkan tersebar di berbagai wilayah di Papua, seperti di daerah pesisir sampai pedalaman rimba Papua. Salah satu yang membuat suku-suku yang ada di Papua unik dan mengundang rasa penasaran, yaitu karena banyak dari mereka yang masih memegang erat adat istiadat warisan leluhur. Begitu juga dengan suku Asmat. Suku yang satu ini dikenal karena keterampilannya, terlebih dalam membuat ukiran kayu tradisional khas Papua. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Ukiran Asmat sangat banyak jenisnya dan beragam. Namun, biasanya ukiran yang dihasilkan bercerita tentang sesuatu, seperti kisah leluhur, kehidupan sehari-hari, dan rasa cinta mereka terhadap alam. Keunikan ukirannya inilah yang membuat nama suku Asmat begitu mendunia hingga kini. Selain kesenian, salah satu tradisi yang sangat menarik untuk disimak adalah rumah bujang atau yang biasa dikenal sebutan jeu. Rumah ini adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan suku Asmat. Jeu menjadi rumah utama tempat mengawali segala kegiatan suku Asmat di tiap desa yang ada. Begitu pentingnya, hingga dalam mendirikan jeu pun ada upacara khusus yang harus dilakukan. Jeu hanya ditinggali oleh pria-pria yang belum menikah. Sesekali, kaum wanita boleh masuk, tetapi harus dalam situasi pertemuan besar. Suku Asmat yang tinggal di wilayah pesisir biasanya mencari makanan dengan cara menangkap ikan dan juga udang atau berburu hewan di hutan. Selain itu, mereka juga meramu sagu sebagai salah satu makanan pokok, seperti kebanyakan orang Indonesia lain yang sehari-harinya menanak nasi. Sedangkan suku Asmat yang tinggal di daerah pedalaman, mereka sehari-harinya akan berburu di hutan. Biasanya, mereka akan menangkap berbagai macam hewan, mulai dari burung kasuari, babi hutan, ular, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan masyarakat Asmat yang tinggal di pesisir, suku Asmat di pedalaman hutan juga meramu sagu untuk makanan pokok mereka. Mumifikasi atau yang lebih dikenal sebagai tradisi mengawetkan jasad orang yang sudah meninggal. Hal itu ternyata tak hanya terjadi dan didominasi oleh bangsa Mesir kuno. Tapi, mumi juga ditemukan di Papua yang menjadi tradisi unik suku Asmat. Suku Asmat Papua juga melakukan mumifikasi terhadap jasad orang-orang penting dari kelompok mereka. Jasad yang diawetkan menjadi mumi bukanlah dari kalangan orang biasa. Namun mumifikasi ini hanya dilakukan terhadap jasad dari orang penting bagi kelompok masyarakat suku Asmat. Orang yang sudah meninggal dunia dan jasadnya dimumifikasi biasanya adalah kepala suku atau kepala adat. Tujuan dari mumifikasi ini pun adalah untuk menghormati leluhur dari suku Asmat yang telah mati. Untuk proses pengawetan mayat biasanya menggunakan ramuan alami. Suku Asmat memiliki riwayat kanibalisme pada zaman dahulu. Mereka memiliki alasan sendiri kenapa mereka menjadi kanibal. Alasan mereka antaranya adalah untuk sebuah ritual, balas dendam terkait perang antar suku, dan juga sebagai kekuatan. Zaman dahulu saat menang dalam peperangan mereka akan bersama-sama makan daging musuhnya sendiri. Tiap musuh yang dibunuh, kepalanya dijadikan pesta makan beramai-ramai. Untuk menyiapkan kepala musuh untuk dikonsumsi, para laki-laki suku Asmat akan mengikis kulitnya meninggalkan tengkorak berdaging yang kemudian dipanggang dalam peralatan semacam oven. Ritual mengerikan itu dipamerkan sebagai pertunjukan dominasi dan menakuti suku lain. Bagian tubuh yang dimutilasi juga digunakan selama upacara kedewasaan suku tersebut, di mana itu akan ditempatkan di antara paha seorang anak laki-laki karena dianggap kekuatan
orang yang sudah meninggal itu dapat diteruskan. Setelah dimodifikasi dan dekorasi sesuai dengan tradisi, tengkorak-tengkorak musuh menjadi ornamen dan akan dibanggakan sebagai pajangan di rumah-rumah panjang suku Asmat. Mereka juga akan menempatkan tengkorak di bawah kepala mereka seperti bantal atau membelahnya menjadi dua dan menggunakannya sebagai mangkuk untuk rutin mereka dari otak hewan dan cacing sagu. Namun, praktik barbar tersebut sudah berhenti sejak tahun 1980-an. Michael Clark Rockefeller. Dia adalah anak bungsu gubernur New York dan wakil presiden Amerika Serikat Nelson Rockefeller, keluarga milioner di Amerika Serikat. Singkat cerita, pada tahun 1960, Michael mencoba untuk melakukan sebuah studi di wilayah Asmat. Pada saat itu, perang antar suku adalah hal biasa, dan Michael mengetahui pejuang Asmat akan mengambil kepala musuh mereka dan memakan daging mereka. Tahun 1961, Michael Rockefeller berangkat untuk yang kedua kalinya ke Papua Nugini ditemani Rennie Wosing, antropolog pemerintah. Ketika kapal mendekati Oostjaarneep pada 19 November 1961, tiba-tiba terjadi badai yang membalikkan kapal. Wosing menempel di lambung kapal yang terbalik. Diperkirakan mereka berada 12 mil dari pantai, dan Michael dikatakan melompat ke air dan berusaha berenang ke pesisir pantai. Tapi dia tidak pernah terlihat lagi. Michael Rockefeller dinyatakan mati secara hukum pada 1964. Hilangnya anak konglomerat itu secara misterius menjadi sensasi dan rumor yang menyebar. Beberapa mengatakan dia dimakan hiu saat berenang ke pulau. Beberapa percaya dia dibunuh dan dimakan orang-orang suku Asmat. Sementara yang lain berspekulasi dia tinggal di suatu tempat di hutan Papua, melarikan diri dari kurungan kekayaan. Sobat penjajah budaya, kita telah selesai menjelajahi budaya dan adat istiadat suku Asmat yang berada di Papua. Terlepas dari praktik kanibalisme yang menyeramkan pada zaman dahulu, suku Asmat merupakan suku yang memiliki keahlian luar biasa dalam hal kesenian. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan ragu untuk berikan komentar kalian di bawah, dan sampai ketemu di video-video yang akan datang.